organ gabungan jaringan. Kalau jaringan adalah gabungan sel-sel yang fungsinya sama. Oke ya. Nah, jadi dalam peningkatan organ limfoid dan jaringan limfoid itu lebih sederhana mana? Besar organ, Pak. Oke, lebih besar organ atau lebih sederhana yang jaringan gitu ya. Tapi fungsinya sama sih Akmal. Jaringan limfoid itu perannya sama seperti organ limfoid, tapi lebih sederhana. Nah, kalau MALT ini ya, mucus associated lymphoid tissue, itu kira-kira primer atau sekunder? Ya, cuma dua pilihan ya, primer atau sekunder. Ada jawaban lain? Oke ya, sebenarnya gampang banget ya Sinta. Yang primer itu hanya dua, timus dan sum tulang. Nah, lainnya sekunder gitu. Jelas? Ya, jadi ini adalah yang sekunder. Nah, jadi selain malt, itu ada juga istilah yang lain ya, yang lebih spesifik, yaitu adalah ada GALT. GALT itu berarti adalah gut associated lymphoid tissue. NALT berarti nasopharynx associated lymphoid tissue. BALT berarti bronchi associated lymphoid tissue. Nah, jadi enak ya. Jadi ini sudah dispesifikan, ada yang di gut itu artinya usus, nasopharynx atau di bagian ini ya, hidung, pernapasan, dan ada yang di bronkus. Nah itu, singkatannya masing-masing seperti itu. Oke, lanjut. Next. Nah ini gambarnya ya. Jadi ada dua disebut. Di sini ada induktif dan efektor. Induktif itu tempat kejadian yang mana sebenarnya bronkial tadi adalah bagian dari BALT. Kemudian ada Peyer's patch. Peyer's patch itu bagian dari usus ya, usus. Nah, di situ adalah tempat kejadian atau induksi atau pengaktifan sel B, sel T. Nah, kalau efektor itu adalah ini ya. Jadi kalau induktif itu tempat antigen ditangkap. Nah, kalau efektor itu adalah area spesifik di mana dia dituju, di mana dia ada limfosit efektor. Oke, lanjut. Lanjut, Daniel. Oke ya, induktif site tadi yang GALT itu Peyer's patch ya, karena ada gut-nya tadi. Kalau epitel bronchus itu adalah BALT itu di epitel bronchus. Nah, kalau NALT itu di tonsil dan nasopharynx. Lanjut. Nah, ini next aja ya, lanjut. Oke ya, kita masuk yang pertama ada gut associated. Nah, ini adalah gambar usus kita ya. Ada usus kecil dan usus besar. Warna yang warna merah itu usus apa? Kecil atau besar? Yang merah itu usus kecil apa besar? Kalau yang kuning apa?
Dijawab ya, biar bisa lanjut. Usus besar, Pak. Oke, yang apa usus besar? Warna apa? Yang warna merah, sementara yang kuning itu usus halus, Pak. Oke, ya. Bagus ya. Coba gambar itu ada gambar loop. Gambar apa itu, Akmal? Gambar bakteri, Pak, atau patogen. Oke, nah di ususmu ada bakteri nggak, Akmal, sekarang? Ada, Pak. Ada. Banyak atau dikit? Sedikit. Oh, kalau dikit kamu nggak bisa hidup, Akmal. Tahu nggak, Akmal, kira-kira jumlah bakteri atau mikroba di usus kamu itu ada berapa sih kisarannya? Tidak tahu, Pak. Banyak ya, Pak? Ya tebak aja perkiraannya berapa? Jutaan ya, Pak? Ya terserah, jutaan atau ratus ribu atau miliaran atau triliunan. Miliaran, Pak. 1 miliar, Pak. Kalau 1 miliar, kalau sel kamu sendiri berapa? Sel-sel tubuhmu? Triliunan, Pak. Berarti gedean sel tubuhmu ya? Lebih banyak kan sel tubuhmu? Sepertinya lebih besar sel tubuh daripada bakteri, Pak. Oh, oke. Tapi ternyata tahu nggak, Akmal? Jumlah mikroba, kalau selmu adalah 1 juta, jumlah mikroba itu miliar. Jadi ada 1.000 kali lipat, ya nggak? Ya gitu. Jadi ternyata di tubuh kita itu yang lebih banyak itu justru mikrobanya. Mikroba di ususmu itu hingga miliaran. Sedangkan sel kamu itu mungkin hanya jutaan. Jadi kamu Akmal atau mikroba? Karena penyusunnya ternyata lebih banyak bakterinya ya. Nah gitu ya. Jadi kita nggak boleh sombong, Akmal. Manusia itu nggak boleh sombong karena lebih banyak sel kita sendiri ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi jumlahnya banyak ya. Kalau sedikit malah kita nggak sehat. Nah, karena apa? Karena bakteri pun itu kita bersimbiosis dengan mereka ya. Jadi kita butuh mereka untuk membantu pencernaan. Karena ada yang namanya bakteri komensal ya, komensalisme. Kan berarti saling menguntungkan gitu. Nah, jadi kita dibantu dicerna. Nah, dia terbantu karena mendapat makanan. Itu ya. Nah, kalau misalnya si Akmal suka makan sayuran, serat gitu, bakterinya suka. Karena bakteri-bakteri yang baik, dia suka yang serat-serat. Karena serat itu adalah makanan yang baik. Tapi kalau misalnya si Akmal sukanya apa ini? Yang serba instan gitu ya. Nah, itu bakteri baiknya kekurangan makanan gitu. Sehingga tidak sehat. Oke ya. Oke, lanjut. Oke, jadi intinya di usus kita itu banyak bakteri ya, sehingga kita sistem imunnya ada di sana. Oke, lanjut. Nah ini ya, itu yang putih tengah itu adalah lubangnya ya. Ya, mudah diikuti ya. Jadi itu adalah lubangnya, tempat itu lewat. Mungkin kalau pernah buka usus ayam ya, usus ayam yang panjang itu
Yang putih itu yang tengahnya itu adalah yang isi makanannya. Nah, di tepinya itu adalah si epitelialnya. Nah, epitelialnya tebel atau tipis itu? Apa jawabannya? Tebel atau tipis? Dijawab. Epitelnya itu loh dilihat, tebal atau tipis, jawabin cepet ya. Tebel. Tebel karena tadi jenisnya apa, Ya, Pak. Daniel? Ada dua tadi kan? Apa? Apa, Akmal? Karena tipenya Ya, itu jawabannya ya, karena dia tipenya kolumnar, jadi tebel. Oke, lanjut. Nah, tadi lihat, nah itu bentukan usus ya. Lapisan pada usus, yang atas itu adalah tempat makanan lewatnya gitu ya. Nah, ternyata di tiap lapisan itu kompleks ya. Di situ ada banyak sel dan beberapa tertentu itu ada sel-sel yang unik ya. Nah, ada sel enterosit, kemudian ada sel, nah itu ya, ada namanya sel M ya, sel M. Kemudian juga ada sel goblet. Nah, itu ya. Jadi ada juga sel-sel yang lain ya, selain sel epitel. Oke, next. 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 Nah, ini. Nah, itu ada dek. Saya mau menunjukin sel M. Sel M itu yang bentuknya unik itu ya. Kayak apa itu? Cakram. Nah, sel M itulah yang nanti terkait dengan si associated tadi ya, lymphoid sekunder. Itu adalah si sel M ini sebenarnya. Karena lihat tuh. Di situ ada DC, ada makrofag. Nah, itu ya. Nah, itu adalah tempat samplingnya ya. Jadi si sel DC itu menyampling antigen yang ada di usus lewat itu. Nah, berikutnya itu ditampilkan ke sel B naif. Nah, menjadi proliferasi itu ya. Di bagian folikel itu, nah, kan berarti sama ceritanya. Ceritanya adalah sama aktivasi sel B, gitu ya. Oke, lanjut. Oh ya, tadi saya belum sebut ya. Ada namanya FAE. Nah, FAE itu kependekan dari Follicle Associated Epithelium. Nah, ini juga disebut sebagai sel M ya. Oh, sorry, FAE itu salah satu penyusunnya adalah sel M gitu. Jadi sel epitel yang terhubung dengan folikel. Nah, jadi kalau saya tanya apa yang terhubung, penyusunnya ada sel M gitu. Nah, sel M itu penting ya, karena di situ tempat penangkapan antigen yang disajikan nanti ke folikel. Oke, next. Oke, lanjut. Next ya, next. Oke, berikutnya. Oh ya, tadi ada ketinggalan ya. Ada sel T alpha beta dan sel T gamma delta. Ayo balik, Daniel. Mundur terus. Nah, oke. Jadi adik-adik, sel T alpha beta dan gamma delta itu lihat gambarnya yang kanan ya.
Nah, sel T yang sudah kita bahas dulu, yang dia ada limfosit T naif, limfosit T efektor, ada T helper, CTL, dan sebagainya. Itu adalah sel T yang alfa beta. Dan kalian tahu ya, kalau si reseptor TCR itu ada dua subunit kan. Nah, subunitnya untuk yang tadi itu adalah sel alfa beta. Nah, ternyata ada sel lain yang dia penyusunnya bukan alfa beta, tapi adalah si gamma delta. Nah itu. Nah, sel T gamma delta dia berduduk minor ya. Iya, jadi sedikit. Dia adalah suatu limfoid tetapi berperan pada imunitas bawaan. Nah, itu adalah pengertian si sel T gamma delta. Kita lanjut ke Nault dan Balt. Nault tadi nasofaring, Balt ke bronchis ya. Ya, nasofaring dan bronki. Next. Ya, itu sama ya di bagian sejak mulut sampai ke bronkus sampai ke paru-paru itu dipenuhi dengan si epitel. Jelas ya. Nah, itu karena sepanjang itu kan rawan sehingga banyak penjaganya. Nah, itu seperti ini ya. Negara kalau di batas terluar kan banyak TNI-nya ya, Akmal ya. Itu sama. Itu kan saluran pernapasan tadi kan pada sejatinya dia kan terkonek dengan dunia luar. Nah, sehingga itu banyak tentaranya. Nah, sama ya di situ itu juga yang bentuknya kayak pancing itu namanya FAE ya, follicle associated tadi, yang di sana ada sel M-nya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oh ya, stop dulu. Nah, ini ada bagian penting ya. Ada namanya surfaktan ya, protein penghasil surfaktan. Nah, ini surfaktan itu penting ya, supaya udara yang masuk itu bisa menyatu gitu. Karena dia fungsinya untuk menurunkan tegangan permukaan. Jadi nggak hanya lewat saja, tapi bisa berdifusi. Nah itu ya, berdifusi ke alveolus. Nah itu adalah peran dari si protein surfaktan. Nah ini ada kasus nyata ya. Ada bayi baru lahir, itu protein surfaktannya nggak punya. Kondisi seperti itu, ya enggak. Apa jawabannya? Jawab bahaya atau enggak? Tidak ya Pak. Iya, itu bahaya ya. Harusnya kita punya protein surfaktan. Karena dia akan membantu supaya udara itu bisa berdifusi, oksigennya juga bisa masuk gitu. Nah, saran pengobatannya tentunya adalah menambahkan protein surfaktan dari luar gitu. Nah, itu ada yang jualan seperti itu. Kamu jualan gitu cepet kaya ya. Jadi gini, jualan obat itu nggak melulu herbal ya. Kalian kan pasti kalau penelitian itu kan selalu tanaman apa, terus kandungannya apa, ya
semester berapa sih ini? Udah skripsi belum? Belum, Pak. Oh, nah jadi sebenarnya obat itu hanya tumbuhan terus ada flavonoidnya ya. Nah itu saya nggak ini cuma yang sering saya temui itu gitu. Itu ya protein surfaktan gitu. Yang itu sama pentingnya itu harganya mahal loh Akmal dibanding kamu jualan wedang jahe atau apa itu wedang ubuh gitu ya, yang satu kotak mungkin 5.000. Nah kamu jualan protein surfaktan itu berapa miligram aja itu udah jutaan itu. Jadi beda banget ya Kemal ya gitu. Kamu kalau pengen jualan yang harganya seperti itu atau kalau marginnya kalau harga sejuta kan marginnya bisa gede ya Kemal ya. Ya kamu ngasih diskon 50.000 itu dibanding jualan tadi masih 10 kali lipat gitu. Ya itu perbandingan aja ya. Sebenarnya banyak produk-produk yang dan itu pesaingnya masih sedikit yang jualan protein surfaktan itu gitu. Terus sumbernya dari mana Pak protein surfaktan? Nah itu. Nah saat ini yang paling banyak itu dari mana? Itu diisolasi ya dari babi. Karena babi kan sering disembelih ya. Nah protein surfaktannya diambil gitu. Nah tapi kan ada pantangan bagi apa ini? Bagi yang muslim kan nggak bisa. Nah Akmal bisa bikin yang dari sapi. Peluang pasar itu. Dan itu ditanggung BPJS loh itu. Jadi kamu jualan pasti banyak laku karena ditanggung sama asuransi. Jadi tertarik nggak untuk bikin industri farmasi yang arahnya ke depan? Gitu. Ada pertanyaan nggak? Silahkan. Oke lanjut kalau nggak. Ini tonsil ya. Tonsil itu di tenggorok leher ya. Itu kalau kita nyebutnya amandel ya. Oke lanjut. Nah, peran mikrobiota dalam respon imun. Nah, ini saya ceritakan ya bahwa di Akmal itu ada 1 miliar bakteri. Nah, itu penting ya mikrobiota itu. Lanjut. Nah, toleransi ini sudah saya bahas tadi malam ya. Jadi toleransi imunogenik. Jadi kok kita mengapa bisa berdamai dengan bakteri-bakteri tadi? Nah, itu karena sel-sel kita toleran ya. Ya, sel-sel kita aja toleran terhadap bakteri ini ya usus ya. Jadi kita harus juga toleran terhadap orang lain. Gitu ya. Dan perannya juga pada kesehatan lapisan epitel. Gitu. Lanjut. Oke, balik lagi ada yang ketinggalan tadi. Lihat ya, TLR 9 dan bla 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 bla. Oh ya, ini saya perlu menjelaskan ya. Ada namanya peptida antimikroba. Nah, itu dihasilkan oleh sel panet ya. Jadi besok kalau ada soal ujian, kalian tahu sel sel apa yang menghasilkan protein antimikroba? Jawabannya adalah si sel panet. Oke, lanjut. Ini TLR ya. Nah, ini kalian udah ada di bab 3 imunologi saya. TLR apa aja dan apa aja ligannya. Lanjut. Ya, ayo. Oke, lanjut.
Respon imun bawaan pada mukosa. Oke, lanjut. Ya, jadi ada istilah PRR dan PAM ya. PAM itu pathogen associated microba pattern. Kalau PR itu pattern recognition receptor. Ini di bab 3 buku saya ya. Nah, itu nanti bisa dibaca. Lanjut. Oke, tadi yang saya sebut ada teler tertentu ya. Kalau LPS itu teler berapa, Adik? LPS itu punya reseptor. Teler berapa? Harus bisa ya, ini pertanyaan kuis kemarin. Ya, dijawab ya. Teler berapa reseptor untuk LPS? TLR2 ya. Bukan. Yang benar sih, bisa nggak? Coba cari yang benar ya. Lipopolisakarida, TLR berapa? Itu aja nggak tahu. Ya, itu jawabannya ya. Makanya yang serius belajarnya gitu. TLR 4 ya. Dan diingat-ingat ya, ini penting sekali tuh. Nggak boleh nggak tahu. Oke, lanjut Daniel. Oke, next. Ini sama ya, neutrofil sebagai fagosit. Next. Nah, dapatan berarti sel B dan C, sel T terutama ya. Nah, ini yang perlu kalian tahu bahwa kalau sel B itu berdiferensiasi menjadi sel apa? Silakan dijawab. Sel plasma, Pak. Sel plasma. Sel plasma artinya apa? Yang mensekresikan antibodi, Pak. Oke, bagus. Nah, ini yang perlu kalian tahu bahwa pada imunitas mukosa antibodi yang dihasilkan itu khusus ya, spesifik, yaitu adalah IgA. Nah, itu. Jadi jangan sampai kalian salah, imunitas mukosa kok jawabannya IgM, nah itu langsung ada minus tuh ya. Ya, itu artinya kalian harus nggak boleh salah ya. Ini kalau ditanya nih perhatian ya, imunitas mukosa itu IgA. Jika jawaban kalian salah, minus 5 nanti. Jadi nggak boleh salah, harus benar karena udah saya tekankan.
Oke ya. Oke, Daniel ya. Oke Pak. Ya, si Rizky ada nggak ini? Saya join dengan Daniel Pak. Soalnya di Tera mati lampu nggak ada sinyal Pak. Oke, tapi maksudnya denger ya. Dengar Pak. Oke ya, jadi jawabannya IgA. Oke Rizky, IgA itu primer monomer, pentamer atau apa? Dimer Pak. Oke, dimer bagus ya, ada bagus. Lanjut. Ya, ini namanya SIGA. S itu kayak kalau salah surface ya, surface IgA. Jadi dia yang ada di mukosa, tidak di darah. Oke ya. Jadi dia bisa bertemu dengan banyak antigen ya, karena dia kurang spesifik. Maksudnya apapun bakteri bisa diambil sama SIGA itu. Oke lanjut. 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 Oke, ini pembentukannya ya. Jadi sebenarnya sama, itu ada antigen yang ditangkap, kemudian ada proses aktivasi. Nah, akhirnya si limfosit B berdiferensiasi di sel plasma dan sel plasma mensekresikan antibodi IgA. Nah, IgA dikirim ke permukaan atau di surface. Oke, lanjut. Ya, ada IgG, SIGD ya. Jumlahnya kecil. Lanjut. Nah, TH1 dan TH17 ini pun muncul juga di mukosa. Lanjut. Oke. Mau nggak seluruh tugas tadi? Jangan Pak. Tuh dikumpul hari Senin. Ini Bu Nisa ya. Kelasnya Bu Nisa diginiin loh. Kalian mau nggak? Senin kan libur. Iya makanya. Ini saatnya Bu Nisa aja digituin loh. Kamu mau nggak? Ya, merangkum resume bab 3 aja ya. Itu kan sebenarnya sudah saya minta. Nah, itu kaitannya dengan sekarang tadi. TLPS saja, TLR 4 nggak tahu gitu. Padahal itu udah ada di sana. Oke, adik itu dulu ya. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Ya, berarti tinggal satu pertemuan lagi ya. Satu pertemuan lagi pekan depan, hipersensitivitas. Itu di bab 16 ya, kalau di buku saya. Nah, itu dibuat resumenya. Pertemuan terakhir dan berikutnya kita akan UTS. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih banyak Pak.